Halo Mas Ilyas. Saya mau nanya nih, menurut Mas faktor apa saja sih yang menyebabkan istri itu menggugat cerai suaminya? Tidak saling keterbukaan antara suami istri, atau seseorang suami yang tidak mau menafkahi lahir batin, atau seorang suami bisa tercandu entah itu pinjaman online, judi online, dia berselingkuh, atau dia nggak bisa memberikan kesenangan terhadap istrinya gitu. Karena zaman sekarang memang komunikasi itu penting, terutama antara suami istri. Perceraian itu yaitu karena komunikasi mereka yang kurang. Citra, saya mau bertanya, menurut Mbak faktor apa saja yang menyebabkan seorang istri menceraikan suaminya? Baik, menurut saya yang pertama kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, sama faktor ekonomi. Ibu, apa sih tanggapan Ibu tentang perceraian yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya? Kalau menurut saya perceraian itu biasanya ditentukan dari suami. Tapi biasa tuh masalah itu kalau bisa diselesaikan, ya dipertahankan rumah tangganya, terutama demi anak ya. Kalau menurut saya sih tidak boleh. Tapi kalau emang tidak bisa dipertahankan, ya silakan monggo. Ibu, dengan meningkatnya keperceraian di Indonesia, apakah ini juga karena adanya pernikahan dini? Ya mungkin banyak yang sering terjadi pernikahan dini karena terjadinya seks bebas dan juga pergaulan yang kurang baik. Makanya banyak anak-anak muda yang masih pernikahan dini. Apa saja yang menjadi faktor adanya perceraian tersebut dan bagaimana cara pencegahannya supaya perceraian tidak terjadi? Kalau menurut saya, biar terhindar dari masalah perceraian itu, kita sesama pasangan harus saling terbuka, menghargai. Ya, nah itu mungkin itu yang dapat mencegah ya dalam perceraian itu. Teh Apin, saya mau nanya nih, menurut Teteh biasanya faktor apa aja sih yang menyebabkan istri itu menggugat suaminya ke pengadilan? Dan menurut Teteh nih ya, gimana sih kita cara mencegahnya biar perceraian itu nggak terjadi gitu? Kalau faktor sih banyak. Salah satunya biasanya dari orang tua, mertua ya, ipar. Kadang juga udah nggak klop, udah nggak cocok, udah nggak bisa saling ngertiin. Gimana ya kalau buat pencegahannya? Sebenarnya masih harus bisa nurunin ego sih masing-masing. Tapi kadang dari pihak laki-laki lebih susah. Kalau pihak laki-laki kan lebih mikirnya dia kepala rumah tangga, jadi harus dihargain. Nah, itu yang ditekan. Sedangkan perempuan harus nurut. apa kata laki-laki, sementara perempuan kan punya hak, istri itu punya hak, bukan cuma kewajiban. Nah, sementara laki-laki kebanyakan lebih nuntut ke kewajiban istri daripada mentingin haknya. Makanya kalau misalkan pencegahan, kalau misalkan dari laki-lakinya bisa ngertiin istri, istrinya juga bisa ngerti, ya bisa sih. Tapi kalau emang sama-sama keras, salah satu keras, ya susah. Oh, berarti Mau di nggak sini mau. salah satu harus saling mengalah ya. Kalau misalnya panas ketemu panas, Ya bentrok, jadi udah bakar semua, nggak bisa dikendaliin ya kalau kayak gitu. Makanya intinya mah ya harus saling ngertiin, harus ada komunikasi, harus ada saling pengertian, harus dari pihak laki-laki juga harusnya lebih peka apa aja kebutuhan istri, kebutuhan rumah tangga. Jangan sekiranya udah cukup segini, ya udah. Kadang laki-laki lebih ke pasangan, udah cukupnya, udah cukup ngasih nafkah segitu, ya udah, gua kepala rumah tangga, gua harus dihargain, ya gua harus dihormatin. Nah itu yang bikin istri nggak betah, mau nggak mau gugat cerai, udah nggak cocok lah ya. Lebihnya kalau bisa ya jadi lebih nyari yang lain. ya
Baik, terima kasih. Terima kasih atas wawancara ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa narasumber yang telah saya wawancarai perihal hulu atau perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suami, ternyata banyak yang setuju atau memperbolehkan adanya perceraian asalkan adanya faktor pendukung yang menyebabkan perceraian tersebut terjadi. Contohnya kayak KDRT, perselingkuhan, terus masalah ekonomi, sama tadi kurangnya komunikasi. Karena hukum hulu itu mubah dalam Islam. Namun perlu diingat ya bahwa Islam itu sangat menganjurkan agar pernikahan dapat dipertahankan. Karena hulu hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir ketika tidak ada lagi jalan keluar dari masalah yang dihadapi tersebut. Hulu juga mempunyai beberapa syarat ya, antara lain izin suami, ya kan? Yakni suami harus memberikan izin kepada istrinya untuk melakukan hulu. Imbal balik, yakni imbal balik itu kayak istri harus memberikan imbalan kepada suami, biasanya berupa pengembalian mas kawin atau sejumlah harta lainnya. Terus kayak kesaksian, yang ini harus disaksikan oleh 2 orang, saksi yang adil atau lebih. Lalu hulu ini juga punya tujuan ya, yakni untuk menjaga kesejahteraan dan kedamaian kedua belah pihak. Jika suatu pernikahan tidak dapat dipertahankan lagi, maka hulu ini dapat menjadi solusi yang manusiawi dan adil. Penting untuk diingat juga ya, dalam hukum Islam mengenai hulu dapat berbeda penafsirannya antara berbagai mazhab dalam Islam ya. Kesimpulannya nih, masalah hulu dalam Islam itu, hulu merupakan sebuah mekanisme perceraian yang memberikan pilihan kepada istri untuk mengakhiri pernikahannya dengan syarat tertentu. Dan jadi sebaiknya hulu ini menjadi pilihan terakhir setelah upaya-upaya untuk mempertahankan pernikahan tersebut tidak bisa dilakukan gitu. Udah nggak bisa dipertahankan lagi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau sampaikan perihal hulu ini. Saya mohon maaf kalau misalnya ada perkataan saya yang salah atau saat menjelaskan ada yang salah, karena saya juga masih belajar dan kita sama-sama belajar. Jadi tolong dibukakan pintu maafnya, dan saya menerima kritik dan saran dari kalian untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih bagi narasumber saya semuanya yang udah mau meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.